Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan hukum, rukun, syarat, larangan, tujuan, dan prinsip syariah. Kita memiliki 5 anggota. Yang pertama yaitu Rajali, Ahmad Sayuti, Imam Bayhaqi, Syauqi Ariq Wildan, dan yang terakhir Naufal Ghazani. Hukum asuransi dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahzal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'aban khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadidan. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hukum asuransi syariah di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah sesungguhnya merupakan solusi di tengah anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama, karena terdapat praktik riba dan garab tersebut. Oleh sebab itulah pada tahun 2001 MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Fatwa MUI nomor 21 DSN MUI X 2001 tersebut mempertegas kehalalan asuransi syariah yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Dengan demikian, jaminan perlindungan atau takaful yang ditawarkan melalui program asuransi syariah ini jelas hukumnya halal sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kafil, orang yang menjamin, baligh, berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. 2. Makfulah, yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil. 3. Makful anhu, yaitu orang yang berhutang. 4. Makful bih, yaitu utang, baik barang maupun uang yang disyaratkan diketahui dan jumlahnya. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini, perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah untuk mengelola amanah dalam rangka menolong meringankan musibah yang dialami peserta lain. Prinsip dasar asuransi syariah. Prinsip dasar asuransi syariah memiliki 9 hal, yaitu 1. Tauhid, 2. Keadilan, 3. Ta'awun, 4. Kerjasama, 5. Amanah, 6. Kerelaan, 7. Larangan praktik riba, 8. Larangan praktik gahar, dan yang ke-9 larangan praktik judi. Tujuan asuransi syariah bagi umat. Dengan berkembangnya asuransi syariah di tengah masyarakat, maka beberapa manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan asuransi syariah adalah 1. Menggunakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota, melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat, memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak, efisien karena tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri. Sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu membayar sendiri jumlah biaya kerugian yang ditimbul karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Yang terakhir, menabung karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akan selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Defini bank syariah.
Bank berasal dari bahasa Perancis dari kata banque dan bahasa Italia dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu tempat yang aman untuk menitipkan uang. Bank syariah pertama di function dan penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha. Mudharabah terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Mudharabah mutalakah, yaitu sistem mudharabah yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. 2. Mudharabah muqayyadah, yaitu sistem mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha apapun yang dijalankan, tempat pemasok maupun target konsumennya. 3. Mudharabah musytarakah, yaitu sistem mudharabah di mana pihak pengelola dana menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.